Tika, Di manakah kau berada? Pagi udah bikin rusuh bilang orangnya. bagus dong. Kita bukan bikin rusuh, tapi kita membikin orang lain tuh jadi semangat siang hari ini. Lagi-lagi kamu bilang pagi, ini udah siang Bu. Oh iya. Kan paginya aku pendengar. Iya. Selamat siang untuk semuanya pendengar. Paginya aku, siangnya pendengar. Bye. Enggak juga pendengar, aku juga siang ini. Aku belum terlalu agak-agak bergeser dari kata waras. Oh iya, aku udah bergeser dari kata waras menuju kata tidak. Tapi tetap semangat untuk semuanya, selalu happy begitu ya. Menjalani hari dengan senyuman membuat kita lebih jadi bahagia gitu. Tapi jangan senyum-senyum sendiri ya. Kenapa? Oh, nanti dibilang, oh kenapa kamu ya? Gak apa-apa dong kalau misalnya kita senyum-senyum sendiri terus orang lihat, ih kenapa ya lagi bahagia, kayaknya si Sasha lagi banyak duitnya, pinjam duit dong gitu. Iya, pinjam duit dong, dari mana duitnya? Aduh kamu gak usah pinjam, kan bentar lagi ada gaji 13. Oh iya, tinggal cukup satu hari, cuma satu hari, besok sudah lagi. Sudah habis maksudnya? Enggak, maksudnya lain. Kalau kita kan lagi bahagia, lagi semangat nih Tik. Iya iyalah, kan kita harus selalu bahagia sepanjang hari, tidak boleh tidak. Nah, tapi bagaimana ya dengan Bendahara RSUD Nunukan nih yang kayaknya pusing karena kabarnya dimintai kembali uang 2,1 miliar rupiah. Wow, aku sampai telan. Susah ya telan makanan ya. Iya kayak bagaimana? 1,2 2,1 Oh Bu. 2,1 ya, kembali. Iya. Aduh, Gimana tuh perasaanmu? mohon maaf Bu, 2 juta aja susah nyari ya. 1.000 Jangankan 2 juta, 2.000 aja iya, susah. gitu ya. Dengan segitu harus dikembalikan. Itu rasanya dakdikdukser gitu ya. Iya kan, bener apalagi kan? kalau istilahnya itu uang negara ya yang Betul. dipakai. Waduh didau. Karena istilahnya kayak itu kan hak hak pemerintah, hak negara. Ya Allah gimana gitu ya, 2,1 aja tuh Miliar. itu uang atau pasir gitu. Bisa mentraktir warga Nunukan nih, satu Nunukan. Oh jangan salah ya, seluruh Bisa beli Indonesia. sanggar berapa truk ya? Bukan sanggar aja kayaknya ya. Semua bisa dibeli. Iya, boba juga bisa ya. Oh boba, kita mandi boba setelah itu. Waduh, Pak, saya mau tanya uangnya kemana kan? Jadi auditor kantor Inspektorat Nunukan Kalimantan Utara menemukan adanya aliran dana Badan Layanan Umum Daerah BLUD tanpa kelengkapan surat pertanggungjawaban atau SPJ pada kegiatan tahun anggaran 2021, dan total dari uang tersebut ditaksir senilai 5 miliar rupiah. Wah. Yang terdiri dari belanja barang dan belanja operasional pegawai RSUD Nunukan. Auditor kantor Inspektorat Nunukan Arti dan Hurin mengatakan bahwa temuan tersebut juga menjadi perhatian BPK Tika. Wow. Nah, jadi selama audit berlangsung, Bendahara RSUD Nunukan itu diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan SPJ. Dan Bendahara RSUD Nunukan juga beberapa kali berusaha untuk menyerahkan berkas laporan keuangan dalam beberapa tahapan. Dan dari audit tersebut muncullah angka 2,1 miliar rupiah yang direkomendasikan untuk pengembalian ke kas daerah. Wow, bukan sedikit ya, yang dari 5 ujung-ujung menjadi 2. Iya, Tapi walaupun kan berkurang gimana banyak gitu, tapi gitu ya. masih banyak ini hitungannya Itu ya. bukan berkurang banyak sih, Kan berkurang daripada 5 miliar kan. 2,1 miliar rupiah kan itu sudah berkurang cukup banyak. Berkurangnya itu 2,9 miliar ya kan. Tapi hitungan 2,1 miliar itu tetap banyak ya bagi kita. Aku jadi ya. kayak gimana ya? Dakdikdukser gitu ya, 2,1 ya Allah Pak, gimana tuh ya? Nah, sesuai dengan tata cara penyelesaian kerugian keuangan daerah, ada 2 cara pengembalian yang bisa dilakukan, yaitu cara tunai atau dengan cara mencicil. Nah, untuk cara tunai ini, bendahara harus mengembalikan secara cash terhitung 60 hari sejak hasil temuan dipublikasi. Sementara cara kedua harus mengangsur dengan syarat wajib menyertakan hak milik pribadi yang senilai angka temuan. Pembayaran angsuran ini memiliki batas tempo 2 tahun. Jadi aku ingat nih Tika, ada permasalahan dulu juga di suatu tempat lah ya. Tapi bukan di Nunukan, di luar Nunukan. Karena ada temuan begini, dia sampai harus menjual tanahnya. Bayangin. Sebagai seorang bendahara tuh harus bertanggung jawab sebegitunya. Iya, gitu. karena dia yang bertanggung jawab dan memegang
kendali di situ begitu. Tapi kalau misalnya ada perubahan, dia siap bertanggung jawab gitu. Betul. Jadi pada prinsipnya pengembalian ini hanya dilakukan oleh Bendahara RSUD Nunukan secara pribadi karena dia adalah penanggung jawab yang mengelola keuangan BLUD. Jadi gimana ya? Kalau bisa dibilang memang sih kok nggak punya uang kita nggak bisa beli ini, tapi adanya uang kita bisa jadi aduh. Iya kan, ya ampun. Ya tapi semoga ada jalan khususnya untuk dia gitu, untuk bisa mengembalikan uangnya mungkin. Betul. Atau mungkin diringankan atau seperti apa kita tidak tahu ya. Tapi ya uang segitu banyaknya gitu. Iya, karena kan kalau misalnya BPK atau beberapa instansi yang memang tim audit gitu ya mau datang memeriksa itu pasti sudah diberitahu sebelumnya. Betul. Seperti di RRI juga, di RRI kan juga ada tim auditnya ya. Dan kalaupun itu sudah diberitahukan, nah kita tuh harus memang menyiapkan semua SPJ-nya. Betul. Atau LPJ-nya. Dengan pertanggungjawaban yang betul-betul real gitu, sesuai gitu ya. Ya tapi mungkin ya kita mungkin tidak tahu sisi yang lainnya, mungkin dia ada kesalahan di mananya begitu. Ya. Semoga kita yang terbaik aja lah dia buat dia. Ya ini jadi pembelajaran juga ya untuk Betul. instansi-instansi lain ya. Mudah-mudahan uang negara tuh emang dikelola dengan sebagaimana mestinya dan laporan pertanggungjawabannya atau surat pertanggungjawabannya tuh juga ada lengkap ya. Betul. Ya nggak masuk akal kalau misalnya sudah berapa kali diajukan, berapa kali disodorkan pertanggungjawaban tapi tidak lengkap gitu. Kayaknya dirimu juga bakal diperiksa deh. Periksa Sudah ada nggak nih surat pertanggungjawaban siaran di RRI? Sudah dong. Ada ya. Ada bukti. LCK. Ya. Belum buat kayaknya. Pendengar, Anda masih mendengarkan RRI Nunukan. Untuk Anda yang punya kabar, ya Anda boleh share kepada kami pendengar melalui SMS maupun telepon 0822-5619-9890. Dan kali ini saya masih punya informasi untuk Anda pendengar, kali ini tentang ada sebuah lomba, yaitu lomba tari kreasi pesisir dan pedalaman. Nah ini sebenarnya saya sudah lihat spanduknya beberapa hari yang lalu itu di GOR, Tik. Ya ini kemarin tuh dilaksanakan di GOR dan juga tentunya banyak orang-orang pedalaman dari Krayan yang datang gitu. Oh gitu. Makanya aku kemarin tuh kan pada saat membaca spanduknya lomba tari kreasi pesisir dan pedalaman itu yang kayak gimana ya? Aku pikir begitu. Pasti seru ya datang dari berbagai tempat dengan berbagai tarian khas mereka. Jadi begitu. orang-orangnya tuh datang dari daerah pesisir dan pedalaman. Nah, yang setahu itu ya karena yang aku lihat di storynya kakaknya aku, itu katanya tarian khas dari berbagai suku gitu. Oh begitu, Dayak dan Tidung atau ada lagi suku-suku lain? Mungkin sih karena aku belum terlalu tahu informasinya, yang aku tahu tuh baru segitu gitu. Oke, jadi Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan yaitu Haji Junaidi membuka lomba tari kreasi pesisir dan pedalaman yang digelar di GOR Dwi Kora itu kemarin tanggal 28 Juni. Dan saat dikonfirmasi dijelaskan bahwa lomba tari kreasi pesisir dan pedalaman ini adalah salah satu langkah untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap seni tari. Harusnya kamu ikut. Ya kalau juga bisa juga aku mau. Kalau kamu kayaknya tari guling-guling deh. Bukan guling. Jadi kok tinggal turun naik, naik. Nggak gitu. bisa gitu, cuma bisa turun naik aja. Turun naik, tapi harus pakai baju turun naik kalau mau nari itu. Harus beli, dan harga baju turun naik itu 1-2 jutaan. Oh iya. Dan katanya sebagai pemuda perbatasan yang memiliki jati diri bangsa, memiliki peran penting untuk menjaga seni tari tradisi tetap hidup dan berkembang serta memberikan hiburan yang sehat, edukatif dan bernilai kesatuan bagi generasi muda. Ini adalah tugas Tika sebagai generasi muda. Aku masih muda nggak ya? Masih muda atau generasi tua sih? Aku generasi di sebelah tua, di sebelah muda gitu. Enggak lah, kamu masih milenial tau. Oh ya. Jadi setidaknya kalau bisa dibilang ya, kalau menurut aku sih banyak yang harus kita lestarikan sebagai anak muda. Tentunya ada yang di perbatasan. Karena dengan kita mencintai budaya kita lebih menghargai begitu. Betul. Terus juga kita
dengan adanya tarian ini kita yang tidak tahu ternyata di pedalaman itu banyak tarian gitu. Iya. Yang kita tahu kan di sini tarian misalnya mohon maaf ya meto gitu yang kita tahu. Itu gitu. tarian atau senam sih? Bukan, maksudnya kayak tarian atau senam yang kita tahu begitu. Tapi kalau di daerah lain ternyata banyak rupanya nama-nama tarian yang belum sampai sini kita tahu. Iya, Kalau di sini kan betul. kayak tarian Jepang, itu aja yang kita tahu. Ternyata banyak sekali begitu. Itu pun tarian Jepang itu tidak hanya dimiliki oleh Kalimantan Utara, Betul. di daerah Sumatera juga Jepang namanya. Ya, terus juga di daerah yang banyak keturunan Arabnya, itu juga mengatakan Itu juga tarian ada Jepang Jepangnya Arab, ya kan? Jadi istilahnya kan jangan kata orang di sini aja yang ternyata Jepang. Enggak, semua tuh ada, tapi mungkin beda-beda tariannya. Ada khasnya sendiri gitu ya. Aku jadi ingat waktu ini baju dari suku Tidung itu viral karena Betul. muncul di uang rupiah Indonesia. Nah itu kan juga membuat orang-orang tuh, oh ini baju dari Cina ya, masih Iya. ingat gak sih? Jadi gitu? kalau misalnya kita tuh sebagai anak muda, kita lah yang melestarikan karena contohnya dari pelajaran dari uang itu aja ya. Karena banyak yang taunya itu adalah kayak baju orang Cina gitu ya. Baju pernikahan orang Cina gitu ya kan. Padahal sebenarnya tuh baju suku Tidung. Iya. Nah, jadi kita sebagai anak muda, mau kita anak muda, kita anak tua, seumuran kita memang harus melestarikan budaya kita. Ada gitu. ya anak tua ya. Ada ya, aku ya setengah tua. Nah, jadi Tika, mudah-mudahan semua orang nanti bisa kenal dengan budaya yang ada di wilayah Nunukan, khususnya di daerah pesisir dan pedalaman Nunukan ya. Tidak hanya baju aja nih yang udah terkenal, tarian Betul. juga. Dan katanya nanti ini kan seleksi ya lomba tari kreasi ini yang ada di GOR. Nanti pemenangnya itu akan mewakili Kabupaten Nunukan ke tingkat provinsi Kalimantan Utara hingga ke tahap proses tingkat nasionalnya. Tapi kalau menurut aku sih yang di sini aja tuh sudah wow gitu ya. Semoga di tabrak selanjutnya kita lebih wow lagi. Betul. Gitu. Dan ternyata Tika banyak juga sanggar seni tari yang mengikuti lomba tari kreasi tersebut. Nah ternyata di Nunukan ini bukan satu sanggar seni saja. Iya. Ternyata banyak. Banyak tapi ternyata. tidak pernah mempublikasikan dirinya begitu. Betul. Ini Karena ada mungkin masih malu-malu kali ya. nggak malu-malu mungkin jam terbangnya aja yang kurang gitu. Berbeda jam terbangnya. Iya, seandainya jam terbangnya banyak pasti akan terkenal semua gitu kan. Nah, dengan adanya tari kreasi ini akhirnya mereka muncullah ke permukaan. Ada yang dari sekolah namanya Semansa Star, kemudian ada Intimung Taka Ulun Borneo, Bebilin Taka, Benuanta Jaya, Busak Malai, Kirip Suwi dan Temenggang Madang. Nah, kan banyak kan ternyata itu baru dari tarian suku Tidung gitu ya. Kayaknya ini antara sanggarnya. Tidung dan Dayak nih. Nah, apalagi kalau misalnya dari tarian lain begitu. Jadi keren-keren sih sebenarnya. Kita harus wajib melestarikan budaya kita, apalagi sebagai anak muda. Nah, gitu. Habis ini kamu nari ya, jangan sampai enggak. Kita Kamu harus melestarikan juga dah. ya oh ya dong. Masa cuma diam aja di sini? Kan aku melestarikan dengan cara aku berbicara aja. Oh, informasi ya. Melestarikan dengan cara informasi. Iya, Hebat juga mendukung jawabannya. penuh gitu ya. Ngeles ya. Masih banyak informasi yang sudah saya siapkan dan Tika juga siapkan untuk Iya. pendengar. Kali ini siapa nih punya informasi? Siapa ya? Saya mau ngasih informasi gitu. Ternyata di sini banyak pemilik kapal angkut sembako yang kecewa dengan Pemkab Nunukan gitu Syah. Oh, kecewa masalah kemarin itu ya. Ya, bisa jadi sih karena mereka mungkin mikir mereka ini kan istilahnya cuma ngambil sembako yang istilahnya untuk keperluan masyarakat banyak juga gitu ya. Tapi kita bacain dulu ya. Oke. Pengusaha kapal angkutan sembako ke pedalaman Kabupaten Nunukan Sebuku mengaku kecewa dengan sikap pemerintah Kabupaten Nunukan karena tak bisa memberikan jaminan sembako dan barang kebutuhan sehari-hari yang mereka angkut tak diangkat aparat keamanan gitu. Jadi kan istilahnya karena kasus kemarin mereka menjadi takut gitu kali ya. Iya. Dan menurut pemilik kapal tidak memiliki hak menentukan jumlah barang ataupun menetapkan kebutuhan sembako. Urusan sembako harusnya dibahas dengan pedagang bukan kepada pemilik angkutan transportasi gitu. Iya, karena mereka kan cuma jasa gitu ya. Dan tiba-tiba mereka yang
tangkap gitu ya. Istilahnya jadi rasa kecewa gitu kan. Padahal harusnya ada komunikasi dulu. Betul. Ini sebenarnya yang salah tuh siapa sih? Apakah yang membeli barang dari Malaysia itu, ataukah mereka yang cuman kasihan hanya mengambil keuntungan dari jasa transportasinya aja? Iya, kan mereka sebagai tempat transportasi untuk mengangkat sembako ya, Syah. Nah, jadi terus menurutnya juga nih, pertemuan yang dipimpin asisten 3 bagian ekonomi dan pemerintah Setda Nunukan, Safrudin, dan Kepala Dinas Perdagangan dan UMKM Nunukan, Sabri, tidak menyuguhkan data barang terlarang dan barang yang tidak diperbolehkan diangkut kapal gitu. Jadi kan istilahnya mereka merasa kecewa, yang mana nih yang nggak boleh begitu. Iya, harusnya ada dulu keluar aturan-aturannya, Iya. yang mana yang nggak boleh diangkut. Jadi gitu mereka kan. juga merasa bagaimana ya, khawatir juga, takutnya barang yang mereka angkut ini, yang punya orang ini ilegal juga begitu. Iya, akhirnya mereka melakukan mogok dan tidak tersedia deh kebutuhan sembako untuk wilayah Sebuku. Iya, jadi akhirnya barang-barang di sana itu jadi makin naik gitu. Betul, langka dan pasti harganya akan naik juga. Iya, jadi sejak minggu lalu dan hingga digelar aksi mogok itu, Syah, kapal AAKP Nunukan sudah menyampaikan permintaan perlindungan dan jaminan keamanan dari pemerintah dan aparat setiap kali berlayar mengantar kebutuhan masyarakat pedalaman ke sana gitu, sembakonya. Dan juga AAKP adalah mitra pemerintah Nunukan, sehingga wajarlah jika perkumpulan pemilik kapal meminta petunjuk dari dia gitu ya, dan perlindungan ke pemerintah terkait kebijakan khusus kearifan lokal untuk kebutuhan masyarakat pedalaman. Betul juga sih. Iya, karena Tika, jangankan di Sebuku, kita aja yang di Nunukan wilayah kota ini masih banyak menyetok sembako dan barang-barang lainnya itu masih produk Malaysia. Iya. Seperti contohnya minyak goreng yang beredar di Betul. pasaran tuh kebanyakan yang Malaysia punya. Mereka tuh menutupi kekurangan yang ada di sini lah ternyata ya. Apalagi di pedalaman kan, kayak Sebuku gitu kan. Dan dia menambahkan sebagai sembako yang diangkut kapal adalah kiriman dari Sulawesi Selatan dan hanya sebagian kecil sembako Malaysia yang dibeli pedagang di pasar Inhutani ataupun pasar yang Makar Nunukan. Nah, terus kalau emang itu barang Indonesia dari Sulawesi, kenapa harus ditahan? Nah, kita Karena nggak tahu ya, melewati ini ya, jalur yang batas tidak negara. resmi. Tapi kan misalnya kalau begitu kan mereka bisa diinformasikan ini batas wilayahnya. Apakah mereka harus ditandai dulu begitu kapalnya gitu kali ya? Oh, aku jadi ingat, Tik. Jadi mereka itu kalau berlayar itu ditentukan juga dengan pasang surut air laut. Nah, Betul. ketika air itu pasang, kalau nggak salah ya mereka melewati batas Jalur yang lain gitu ya. Begitulah kalau nggak salah Iya, ya. kita Mungkin belum karena tahu. itu juga ya. Ya, jadi buntut mogoknya kapal Nunukan pasti berdampak terhadap kebutuhan sembako di Kecamatan Sebuku, Sembakung, dan Lumbis. Bagaimana nasib masyarakat di pedalaman memenuhi barang-barang pokok, apalagi kalau di sana kita tahu meskipun tetap ada tapi tetap mahal begitu ya kan. Dan jika persoalan ini terus berlanjut tanpa solusi, pedagang-pedagang di sana akan kehabisan stok barang dan krisis kebutuhan pokok berpotensi menimbulkan keributan masyarakat, apalagi jika nantinya ada oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan ini. Iya, ini jadi PR pemerintah Kabupaten Nunukan lagi. Karena ini jangan diacukan begitu. Dan ini harusnya membuat orang tuh jadi tahu lagi ternyata di sana itu butuh sebenarnya banyak bahan sembako, apalagi kalau misalnya didatangkan sudah mahal terus lagi ditangkap, bagaimana dorong itu ya. Tapi masyarakat tenang aja karena kemarin itu sudah diadakan kok rakor di pemerintah daerah membahas tentang kejadian ini. Betul. Jadi tunggu aja ntar Tapi jalan keluarnya. menurut aku masyarakat jangan khawatir, tenang dulu. Jangan panik dulu ya. Terus kalau ada oknum-oknum tertentu yang membisikkan sesuatu yang tidak yang tidak benar, jangan dibenarkan juga gitu. Istilahnya mereka tuh harus saling kerjasama begitu ya. Iya, kita percaya aja sama pemerintah bagaimana Ya, menyelesaikan pemerintah mau yang persoalan ini ya. terbaik begitu ya.